Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara sedang bersama Advent Vision Media Ministry dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Dr. Grace. Nah, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, kehidupan banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan bab ke-50 yang berjudul Di Antara Jerat-Jerat. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Dan saat ini saudara masih bersama dengan Dr. Alvin Rantung sebagai narasumber. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya ditemani oleh Saudari Monica. Shalom Monica. Shalom Dr. Grace. Dan para pendengar yang budiman, mari kita lanjutkan pembahasan bab ke-50. Dr. Alvin akan memberikan ringkasan bagian yang kedua. Baik para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di antara jerat-jerat dari bab yang ke-50 buku Kerinduan Segala Zaman ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, bahwa kemuliaan nama-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu akan menuntun kami kepada pekabaran serta tabiat Yesus yang akan mengubahkan kehidupan manusia lama kami menjadi manusia baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempelajari pada saat ini dalam buku Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-11, di mana peristiwa ini seperti kita pembahasan sebelumnya, bahwa para imam dan para penghulu-penghulu ini, ketika mereka tidak bisa menangkap Yesus, mereka kemudian melanjutkan kembali rencana mereka untuk membunuh Yesus dan menangkapnya. Ditegaskan bahwa jika Yesus diberikan kebebasan lebih lama, maka Yesus akan menarik orang banyak dari para pemimpin yang sudah ditetapkan oleh bangsa itu. Dan satu-satunya jalan yang paling aman ialah mendiamkan Yesus tanpa bertangguh-tangguh lagi. Tetapi ketika para pemimpin ini sedang rame-rame memperbincangkannya, tiba-tiba pembicaraan mereka dihentikan oleh pertanyaan dari salah satu anggota mereka yang namanya Nikodemus. Kita ketahui bahwa Nikodemus sudah pernah datang kepada Yesus sendirian pada malam hari, dan Nikodemus hatinya telah berubah dan diubahkan oleh kebenaran ini. Dan Nikodemus bertanya, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Para pendengar, penghulu, imam terdiam pada saat itu. Perkataan Nikodemus ini benar dan menemplak angan-angan hati mereka. Mereka tidak dapat mempersalahkan seorang tanpa memberi dia kesempatan untuk membela diri. Tapi bukan saja untuk alasan ini, para pemimpin agama yang congkak itu tinggal diam sambil memandang kepada Nikodemus yang telah berani bertanya tentang keadilan ini. Mereka kemudian mengajukan pertanyaan kepada Nikodemus dan memberikan jawaban. Apakah kamu sadar? Apakah engkau juga orang Galilea? Coba kamu selidiki kitab suci. Engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Saudara-saudaraku, para pemimpin ini lupa kebenaran firman Tuhan yang mereka pelajari telah menuntun seorang yang bukan dilahirkan di Galilea, tapi dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Dialah Mesias itu sendiri. Meskipun demikian, protes yang diajukan oleh Nikodemus ini mengakibatkan penangguhan tindakan majelis itu untuk menangkap dan membunuh Yesus. Para pemimpin agama ini tidak sanggup melaksanakan niat mereka dan menghukum Yesus. Lalu akhirnya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Lalu Yesus pun menggunakan waktu pada sore malam hari itu. Dari kesibukan dan kebingungan kota itu, Yesus berbalik ke tempat yang tenang, di mana banyak semak pohon zaitun
di mana Yesus dapat menyendiri dengan Bapanya di surga. Dan pagi-pagi benar, Yesus pun kembali ke bait suci. Dan orang-orang banyak yang sudah rindu mendengarkan pekabaran dari Dia, duduk, berkerumun, dan mendengarkan Yesus. Tetapi saudara-saudaraku, tidak lama kemudian, Yesus terganggu oleh karena ada serombongan besar orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menghampiri Yesus dengan menyeret seorang wanita yang sangat ketakutan. Dan dengan suara yang keras, penuh hasrat, mereka menuduh bahwa wanita ini telah melanggar hukum ketujuh, yaitu melakukan persinahan. Setelah mendorong dengan kasar wanita ini ke depan Yesus, mereka mengatakan kepadanya dan pura-pura menunjukkan rasa hormat, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Apakah pendapat tentang hal ini? Saudara-saudaraku, dua cara yang dilakukan. Bila mana Yesus mengatakan lempari dengan batu sesuai dengan hukum Musa, maka para orang Farisi dan pemimpin agama ini akan menuduh bahwa Yesus melakukan perintah pembunuhan yang sebenarnya hak pemerintahan Roma pada waktu itu. Tapi bila mana Yesus tidak mengatakan jangan bunuh dia, maka Yesus dituduh telah melanggar hukum Musa. Seperti buah simalakama, dimakan mati, tidak dimakan juga mati. Tetapi Yesus memandang seketika lamanya kepada peristiwa itu. Yesus melihat wanita yang gemetar dalam perasaan malu. Yesus melihat para pemimpin agama yang berwajah kejam, yang tidak mempunyai peri kemanusiaan sedikit pun kepada wanita ini. Roh kesucian dari Yesus yang tidak bercacat celah itu, saudara-saudaraku, tidak menyukai pemandangan yang ada di hadapannya ini. Ia mengetahui benar untuk maksud apa perkara ini telah dibawa kepadanya, yaitu untuk menjerat Yesus. Yesus dapat membaca setiap hati dan mengetahui setiap tabiat dan sejarah hidup dari setiap orang yang sedang berdiri di hadapannya. Saudara-saudaraku, orang-orang yang seharusnya menjaga keadilan, justru mereka sendirilah yang telah menuntun mangsa atau wanita ini dalam melakukan persinahan dan dosa yang besar itu, supaya mereka dapat memasang jerat bagi Yesus. Tanpa memberikan tanda bahwa ia telah mendengar pertanyaan mereka, Yesus membungkuk, menatap tanah, dan mulai menulis di tanah. Ketika mereka sadar, mereka tidak sadar melihat keadaan Yesus demikian, mereka betul-betul melihat apa yang sedang Yesus tuliskan di tanah itu. Lalu mereka tertarik. Ternyata Yesus sedang menuliskan hal-hal yang ada di dalam perbuatan-perbuatan tersembunyi, rahasia-rahasia kesalahan dari kehidupan orang-orang yang telah menyeret perempuan itu datang ke hadapan ini. Dengan segala pengakuan bahwa mereka menghormati hukum, para rabi itu tidak mengindahkan syarat-syaratnya dan telah menuduh wanita ini. Hukum mengatakan suamilah yang berkewajiban mengambil tindakan terhadap dia, dan pihak-pihak yang bersalah harus sama-sama dihukum. Tapi tindakan para penuduh itu semata-mata tidak dikuasakan kepada mereka. Meskipun demikian, Yesus menemui mereka sebagaimana mereka ada. Hukum memperincikan bahwa dalam menghukum dengan melempari batu, saksi-saksi dalam perkara ini harus mula-mula melontari sebuah batu. Sekarang sambil berdiri dan menatap para tua-tua yang berencana jahat itu, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Dan sambil membungkuk, ia menuliskan terus di atas tanah. Saudara tahu ceritanya? Bagaimana para pemimpin-pemimpin agama ini, mulai dari yang paling tua, mereka pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Karena mereka melihat Yesus mengetahui setiap dosa yang mereka perbuat, khususnya dosa persinahan yang mereka lakukan kepada perempuan ini. Sementara perempuan itu dengan begitu ketakutan, Yesus berdiri dan memandang kepada perempuan itu lalu berkata, hai perempuan, di manakah mereka itu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya. Lalu jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudaraku, saudara dan saya hanya ada pada dua posisi. Posisi sebagai penuduh-penuduh yang sebenarnya kita juga berdosa, atau seperti perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Kita sama-sama Allah mau agar kita diselamatkan.
agar tidak ada yang melempari batu oleh karena hukuman dosa ini. Karena Dia sendirilah yang berhak menghukum kita. Dia mengatakan kepada kita, pergilah dengan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Dr. Alvin, saudara yang budiman. Yesus mengetahui keperluan jiwa saudara dan saya, dan hanya kasih-Lah yang akan mengisi kebutuhan kita. Dan tidak seorang pun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Bahkan mungkin saat ini ada di antara saudara yang terus bergumul dan merasa gagal berulang-ulang untuk melepaskan diri dari kebiasaan dosa yang menghancurkan. Mari saudaraku, Yesus memiliki kasih yang menyelamatkan dan menawarkannya untuk menjadi milik saudara. Dalam pengalaman mempelajari hidup Yesus yang juru selamat yang berbelas kasihan itu bersama kami, Advent Vision Media Ministry. Kami berharap agar pendengar terus bergabung dalam pembahasan bab yang ke-50, bagian yang kedua buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, dan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baiklah Dr. Alvin, Saudari Monica, mari kita lanjutkan dengan diskusi pembahasan bab ke-50 bagian yang kedua. Mungkin saya memberikan komentar yang pertama, Dr. Alvin, tentang penghulu-penghulu atau pimpinan-pimpinan bangsa Yahudi yang berusaha mau menjerat Yesus, tapi kemudian mereka sendiri pun diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa Yesus itu adalah anak Allah, adalah memiliki kuasa keilahian. Tetapi Roh Kudus yang memberikan kesan yang tegas dan bukti yang kuat tentang kebenaran itu kemudian tidak mereka terima. Tidak mereka terima oleh karena mereka sudah mengeraskan hati mereka. Mereka menolak akan pekerjaan Roh Kudus. Dan akhirnya mereka datang pada yang paling puncak, mereka membunuh, menyerahkan Yesus. Bagaimana, Pak, ini ada hubungannya dengan dosa yang tidak dapat diampuni? Yesus mengampuni semua dosa, kecuali satu dosa, yaitu menghujat Roh Kudus. Kira-kira seperti ini contohnya, Dr. Alvin? Ya, kalau dosa yang memang betul-betul ketika orang-orang Yahudi ini membunuh Yesus, mereka masih ada jalan keselamatan yang diberikan, bukan? Sampai nanti ketika secara bangsa Stefanus dilempari dengan batu dan mati, merupakan lambang di mana penolakan Injil pun oleh hamba-hamba Tuhan ditolak, itu benar-benar tertutup telinga terhadap kuasa Roh Kudus bagi para pemimpin-pemimpin yang mengeraskan hati ini. Begitu pula dengan kita, Dr. Grace. Kalau kita selalu berbuat dosa, tahu kita dosa, kita sengaja berbuat dosa, suara Roh Kudus itu makin kita mesti dengar, tapi makin lama makin hilang, makin pelan. Bukan Roh Kudus yang tinggalkan kita sebenarnya, tapi kita yang sudah menutup hati kita. Kita memilih untuk menolak setiap bisikan dari Roh Kudus. Suka kan kita berpikir, atau kalau kita lihat kata-kata dari ayat itu, menghujat, jadi kita pikir berkata-kata yang kalimat-kalimatnya yang menentang Roh Kudus. Rasanya orang-orang Kristen mungkin bisa terhindar dari hal itu, tetapi fakta di dalam kitab suci bahwa justru yang melakukan itu adalah pemimpin-pemimpin agama. Suatu teguran buat saya, buat kita semua, saya yakin ada di tempat ini, yang dianggap telah menerima kasih Yesus. Kita adalah saluran berkat bagi orang lain. Justru kalau dari contoh itu, kitalah yang dapat melakukan penghujatan itu. Karena tadi yang Dr. Alvin sampaikan, ya gimana? Ya, betul sekali. Jadi memang kita harus hati-hati sekali. Sekalipun kita berada dalam gereja, bukan berarti selalu ada Roh Kudus. Kadang-kala kita sudah menutup pintu hati kita terhadap suara Roh Kudus, walaupun kita dalam gereja. Kita datang ke gereja bukan untuk kebenaran, tapi untuk nama baik, diri sendiri, keangkuhan kita, kepentingan diri, bukan lagi dengan suara kebenaran itu. Dan mungkin ada yang harus dicermati, atau kita harus hati-hati di dalam mempelajari firman Tuhan. Ada orang yang mempelajari untuk sekedar knowledge, supaya saya dianggap tahu. Kalau orang tanya Alkitab, saya menguasai. Tetapi firman itu nggak mengubah hidupnya. Padahal Tuhan memberikan firman itu kan untuk mengubah. Firman itu segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar dan untuk memperbaiki. Dia dari dulu pemarah, setiap hari belajar firman Tuhan, sampai saat ini kok pemarah aja. Nah, kita harus hati-hati, jangan kita mempelajari, termasuk mempelajari tentang hidup Yesus, cuman untuk knowledge. Yang penting saya udah tahu Yesus itu begini.
Bukannya itu mengubah hidup kita, bukannya mendapatkan hikmat, hanya knowledge dan wisdom kalau saya boleh katakan. Kemudian yang berikut adalah tentang mayoritas ya. Kita harus hati-hati juga dengan pemimpin-pemimpin agama. Jangan sampai kita nggak baca, karena itu di pembahasan Dr. Alvin yang sebelumnya di bagian yang pertama. Jangan sampai kata si pendeta anu, kata si tua-tua jemaat anu, udah itu udah ditinggalkan. Kita kan terimanya seperti ini. Jangan lupa, itulah yang terjadi pada zaman waktu Yesus ya. Ya. Waktu zaman Yesus lebih banyak yang diajarkan adalah tradisi. Kalau kita lihat semua ajaran-ajaran itu bersifat tradisi yang turun menurun. Tapi lupa kebenaran Injil yang sebenarnya itu Yesus itu sendiri. Dan ketika Yesus itu datang, mereka menolaknya oleh karena mereka mengutamakan tradisi dibandingkan firman Tuhan sendiri. Bukan mengecilkan tanggung jawab para hamba Tuhan, tapi ditekankan, sudah disampaikan pada pelajaran yang lalu, kita harus mempelajari firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus secara pribadi. Dan apa yang kita yakini nggak boleh bergantung karena kata si pemimpin ini, atau karena semua orang bikin begitu. Jadi memang yang gitu, meskipun sudah jelas firman Tuhan tidak menyatakan seperti itu. Oke, silakan Saudara Monica. Ya, terima kasih Dr. Grace. Pembahasan yang luar biasa, benar-benar mengubah gitu ya. Mungkin selama ini saya berpikir seperti yang Dr. Grace bilang, belajar itu hanya untuk mengetahui, tapi tidak mengubah sama sekali. Gitu. Mungkin kekabaran hari ini mengubah pikiran kita untuk bisa benar-benar Saya yakin juga pendengar juga mengalami. Betul sekali. Saya di sini mau yang paling senang dengan cerita di bab ini ya, saat Maria datang ini yang wanita tidak saja. disebutkan namanya sebenarnya, tapi Maaf. beberapa analisator Alkitab Mengatakan menganalisa dia bahwa Maria. kemungkinan besar itu adalah Maria. Iya. Dia menjadi pengikut Yesus kan. Ya, saya sangat senang dengan cerita ini. Bahkan saya pernah melihat suatu film, perkataan Yesus ini dipakai untuk tetangga kita, untuk saudara kita. Di mana di antara kalian tidak berdosa, silahkan melempari wanita ini dengan batu. Itu luar biasa sekali, saya pikir benar juga ya. Siapa yang nggak pernah Iya, siapa yang tidak pernah berdosa? Makanya ini suatu perkataan Yesus yang benar-benar benar-benar mengubah saya. Tidak ada orang tidak berdosa di dunia, dan jangan merasa bahwa kita ini yang paling benar di dunia ini. Nah, kalau justru saya mau mengkomentari gitu, mungkin Dr. Alvin boleh menambahkan ya. Kalau kita lihat dalam cerita kali ini tentang wanita tunasusila boleh dikata itu, yang sebenarnya dia dijebak. Jadi kalau wanita tunasusila di hadapan kita, di hadapan masyarakat bisa dianggap sampah ya. Mereka mempunyai tempat yang rendah. Kita pun beranggapan kalau misalnya anak kita berjodoh dengan mantan WTS gimana? Gak enak kan? Jadi di mata masyarakat labelnya itu rendah. Sementara dia berhadapan atau diperhadapkan dengan pemuka-pemuka agama yang di hadapan manusia mempunyai kedudukan yang terhormat. Tetapi ternyata di akhir cerita, siapa yang menerima Yesus? Siapa yang diampuni? Wanita itu. Bukankah kita juga sebenarnya ditegur ya, bahwa kita sebenarnya sama saja. Itu para penghulu itu kan ketahuan dosanya lebih mengerikan dari wanita itu. Jadi gimana Dr. Alvin? Benar sekali. Kan seperti tadi saya katakan di dalam penutupan ringkasan tadi bahwa kita manusia hanya ada dua kelompok. Kelompok wanita itu di mana dosa kita ketahuan dosa kita, atau di kelompok yang kedua yang tadi yang dosa kita tidak ketahuan, hanya Tuhan yang tahu. Justru lebih banyak yang tidak ketahuan. Tapi dua kelompok ini kita lihat tidak ada yang dihukum Tuhan. Yang lain yang para pemimpin tadi tidak diketahui dosanya, mereka dibiarkan pergi. Kepada wanita ini dibiarkan juga, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dua-dua tidak ada yang dilempar batu. Padahal setiap yang berbuat zina, baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya harus dilempar batu. Ya kan, ini luar biasa. Dan tidak ada dilempar batu. Dan kalau kita lihat cerita ini, wanita itu tahu ada satu orang yang boleh lempar batu sama dia. Yang tidak bersalah, yang tidak berdosa tentunya. Dan dia tahu siapa itu. Yesus. Karena ketika Yesus berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dia yang pertama melempari dengan batu perempuan ini tahu orang ini akan melempar batu sama saya. Ketika dia lihat Yesus berdiri, dia begitu takut. Tapi ketika dia mendengar suara berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, hatinya diubahkan. Bagaimana dengan kita juga ya? Hanya juru selamat yang tidak berdosa itu yang telah menyelamatkan saudara dan saya, yang membuat hati kita bisa berubah. Dr. Alvin,
Saudari Monica, para pendengar sekalian yang sedang bersama dengan kami, saya ingin membagikan satu potongan kalimat dari bab yang ke-50 yang sangat menyejukkan, sangat menguatkan. Meskipun Yesus tidak memaafkan dosa ataupun mengurangi perasaan bersalah, tetapi Yesus tidak berusaha menghukum melainkan menyelamatkan. Nah ini dia, Yesus mengangkat jiwa yang jatuh. Wanita yang jatuh itu Yesus angkat. Yesus tidak karena kamu jadi dosamu gak apa-apa. Tapi yang dia berikan adalah pengampunan, dia angkat. Meskipun ada perasaan bersalah, tapi dia memberikan kasihnya sehingga wanita ini kemudian dimenangkan. Ya, saya yakin kasih Yesus yang Yesus miliki, yang dia tunjukkan, yang lambat untuk mengkritik, melihat orang yang menyesal. Kita kan seringnya kita ini benci sama orangnya, tapi dosanya kita biarin aja gitu. Bahkan kita suka. Monica, ada yang mau disampaikan? Oke. Ya, seperti yang Dr. Grace barusan sampaikan, itu memang kadang kita manusia lebih cinta sama dosanya, tetapi kita benci orangnya. Padahal sebenarnya mungkin hal itu dilakukan karena sebenarnya kita sendiri melakukan dosa itu juga, gitu. Jadi cuman belum ketahuan. Betul sekali. Jadi kita ini cuman dua aja, cuman dua golongan aja ya. Ya, benar sekali. Dan mungkin kita boleh simpulkan, ya. Sebelum kesimpulan, jadi memang kita hanya berada pada dua ini, dan dua-dua membutuhkan anugerah, kasih karunia. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa Dia tidak memaafkan dosa ataupun mengurangi perasaan bersalah, bukan berarti kalau ketika kita sudah mengaku dosa kita, lalu akibat dosa itu kita tidak rasakan. Seringkali kita jadi umat Tuhan, tapi akibat dosa tetap kita tanggung. Gitu. Sama seperti Daud ketika dia berdosa sama Batseba, dia menderita, anak-anaknya kacau, keluarganya saling membunuh akibat dosa. Meskipun dia diampuni, dan dia diampuni. Iya. Oke, amaran buat kita para pendengar sekalian, ada satu kalimat lagi Dr. Alvin, Monica, saya ingin untuk baca dan bagikan. Mereka yang cepat menuduh orang lain dan rajin membawa orang untuk diadili, sering dalam hidup mereka sendiri lebih bersalah dari orang-orang yang mereka tuduh itu. Jadi kalau orang yang kritiknya paling keras, curiga itu justru dia itu yang lagi mau nutup-nutupi. Mudah-mudahan dengan pertolongan Yesus ya. Terima kasih banyak Dr. Alvin, Saudari Monica, para pendengar sekalian. Yakinlah bahwa Yesus yang membenci dosa, tetapi Yesus mencintai orang berdosa. Yesus mencintai saudara dan saya. Mari para pendengar sekalian, sekalipun kita terus bergumul dengan dosa-dosa kita untuk kita tinggalkan, kita akan dapat mengalami kekuatan rohani dengan mempelajari hidup Yesus bersama kami Advent Vision Media Ministry dalam pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap agar pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kali ini dan teruslah bergabung bersama kami. Jika ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, kami berikan kesempatan untuk beberapa saat Dr. Alvin memberikan kesimpulan dari bab 50 bagian kedua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita yang berdosa, saudara dan saya, hanya bisa diselamatkan oleh kasih karunia-Nya yang tidak berdosa itu. Ia yang tidak berdosa menaruh belas kasihan terhadap kelemahan kita yang berdosa ini. Dan Yesus sedang mengulurkan tangan untuk menolong kita saat ini. Biarlah kita datang kepadanya dengan hati yang hancur, sebagaimana perempuan tadi tersungkur di kaki Yesus, mengaku segala dosa kita dengan air mata kesedihan untuk meninggalkan dosa-dosa kita itu, dan datang kepada kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran-Mu yang indah pada saat ini. Dalam berbagai pergumulan kehidupan kami semua ya Tuhan, dalam masalah kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, pergaulan sosial kami, dalam kesehatan tubuh kami yang seringkali kami alami karena akibat-akibat dosa kami. Tapi kami bersyukur Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan yang telah menang atas segala pencobaan dan kelemahan ini. Tuhan yang memberikan kami kuasa juga untuk bisa berjalan dan menang bersama dengan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera.
nyanyi musafir dan pujikan. Kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami rindu bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya bab 51 dengan judul Terang Hidup Itu. Kiranya Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.